Bisnis e-commerce sangat berkembang di Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat dan jumlah penduduk Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan bisnis e-commerce. Division Head of E-commerce CNBI Carlos De Caro, ada sejumlah faktor membuat bisnis e-commerce berkembang di Indonesia. Pertama, kemudahan, kedua, kepercayaan, terakhir, hemat waktu. Ingin tahu syarat membangun bisnis e-commerce? Apakah perlu modal besar untuk terlibat di bisnis e-commerce? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Division Head of E-commerce CNBI. Untuk bisnis e-commerce itu sebenarnya syaratnya mudah sih. Seperti saya tuh percaya dengan suatu bisnis itu yang mesti diayomin ya. Jadi benar-benar dilakukan dan dilakukan dengan serius. Memulai bisnis e-commerce tuh sangat mudah. Satu tuh mesti jujur, mesti harus ada kejujuran. Karena e-commerce itu kan virtual, namanya juga electronic commerce ya. Jadi setiap penjualan dan pembelian itu dilakukan lewat gambar dan informasi. Nah, jadi satu kejujuran tuh harus ada. Sebagai penjual kita harus jujur. Produk yang kita tawarkan ya, itu harus kita ceritakan secara detail. Ini produknya apa, kualitasnya gimana gitu. Itu harus detail. Dan juga yang di detail ini tuh harus sama apa yang digambar, karena itu yang menjadi pemicu untuk orang bisa beli kan kayak gitu. Dan yang kedua adalah faktor dari kualitas. Kualitasnya harus baik gitu ya. Apa yang udah diceritain di website itu kualitasnya harus sama seperti apa yang di-describe. Dan juga adalah kuantitinya, stoknya. Jangan sampai nanti kita jualan tiba-tiba harus di tengah jalan. Kalau misalnya e-commerce dalam bentuk makanan misalnya gitu ya. Jadi raw materialnya juga harus siap, production-nya juga harus siap ya, production line-nya juga harus siap. Kemudian stok yang ada tuh memang harus siap gitu ya, karena sebagai pemain e-commerce gitu ya di Indonesia, kami ini siap juga untuk membantu mereka gitu loh, lewat penjualan, promosi dan sebagainya. Jadi mereka juga harus siap dalam soal quantity, quality dan juga keterangan yang lebih jelas ya untuk produk yang mereka jual. Nah, kita ngelihatnya gini ya, kalau misalnya modal dalam segi pemodalan, kalau sebagai penjual ingin membangun e-commerce platform misalnya ya, sebagai toko online gitu ya, itu modalnya besar. Karena kan harus invest waktu dan uang juga ya, harus punya expert di dalam IT dan programming dan macam-macam. Nah, cuman yang kita lihat dan yang lebih marak ya di tempat Indonesia ini adalah sebagai pemain e-commerce tuh nggak harus membangun platform, nggak harus membangun technical capability, tapi bisa juga lewat e-commerce players yang udah ada di Indonesia. Banyak sekali kan di sini sekarang, modelnya macam-macam, dari mulai marketplace, classified ya, sampai listings ya, kemudian ada yang branded to consumer, business to business kayak gitu. Banyak sekali modelnya. Jadi sebagai penjual, apalagi yang mulai-mulai nih ya, penjual-penjual yang startup gitu ya, mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual barang mereka di e-commerce yang udah ada. Ya, marketplace ya, kalau saya nyebutnya gitu, karena lewat situ tuh semua teknologi, features, dalam soal pembayaran, pengiriman, kemudian juga reporting itu sudah ada di situ semua. Jadi nggak usah harus lagi ngebangun dari awal gitu ya, cukup lewat situ aja. Jadi simple sih, straightforward dan cukup murah. Nah, jadi salah satu kebutuhannya adalah melihat ini produknya apa. Kemudian marketnya siapa sih gitu ya yang mau dijual, dan melihat di marketplace yang sudah ada nih, e-commerce players yang sudah ada, itu mereka rata-rata fokusnya kemana, demografisnya apa aja gitu ya, populernya di kalangan siapa. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Jadi misalnya kalau baju kan ada beberapa e-commerce yang memang top banget lah ya di lifestyle, di fashion, bisa ditawarkan lewat marketplace seperti itu. Ataupun misalnya kalau makanan, itu juga ada kan marketplace yang khusus untuk makanan dan groceries. Jadi mesti dilihat sih, mesti ada research sedikit lah gitu ya, ini yang terkenal nih apa nih gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin yang khusus maksudnya untuk industri kecil ya, cobain deh di semua tempat, kita lihat nih mana yang lebih populer, mana yang lebih semarak, atau mana sih e-commerce yang mau lebih membantu ya dalam segi promosi, diskon ya, free shipment atau program-program lainnya gitu, karena banyak kan variasinya. Nah, yang saya lihat di Indonesia malah modelnya sih yang model yang nomor 2 itu ya, jadi barang apapun dicobain lah, semua channel dicobain gitu ya. Jadi kita lihat nih mana yang lebih populer dan lebih berhasil, baru nanti lebih committed sama e-commerce player tersebut gitu. Untuk membangun bisnis itu satu ya, mesti ada satu uniqueness ya dalam produknya.
Jadi uniqueness dalam satu produk, dari mulai features, mulai spesifikasi, kemudian unik dalam pricing. Karena kita lihat masyarakat Indonesia itu kan masih tetap cari ini ya, bargain hunter lah ya. Mereka lihat dari semua e-commerce, dari semua produk yang ditawarkan, itu mereka cari mana sih yang lebih murah gitu, mana sih yang lebih atraktif gitu ya. Nah, produk yang aneh-aneh itu yang dicari sebenarnya di e-commerce ya. Karena kalau yang udah biasa tuh mereka bisa pergi lah secara ke toko-toko, mereka bisa dapetin di situ gitu. Cuman kalau yang di marketplace yang saya lihat itu adalah satu yang mesti unik. Kemudian yang agak beda, yang jarang ada di Indonesia, dan yang ketiga lebih murah. E-commerce tuh sebenarnya itu tadi ya, jualan lewat gambar, lewat teks. Jadi tips-tipsnya tuh satu, tadi yang saya bilang, semua bisnis harus diayomin, harus di nurture ya, dari mulai kecil. Jadi nggak ada shortcuts nih, jadi mesti dilakukan, dari step-step yang mesti ada. Kemudian mesti rajin ngupdate gambar, rajin ngupdate informasi, dan yang paling penting adalah rajin mengupdate price. Kalau memang price-nya lebih murah, diupdate aja gitu loh. Kalau memang ada diskon, diupdate. Jadi hubungan antar penjual dan pembeli dan juga e-commerce players itu terus harmonis gitu loh. Jadi kitanya juga aktif dalam soal memasarkan gitu ya. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak buka toko ya, buka toko di pasar juga begitu kan. Mesti datang buka gerai, buka toko, terus barang-barangnya dijajarin, nanti kalau ada diskon kasih harga diskon gitu. Sama aja di online juga mesti gitu. Jadi kita mesti harus benar-benar aktif dalam menjual. Nah, yang faktor lainnya yang mesti diperhatikan adalah supaya sukses itu ya, kejujuran. Kejujuran dalam informasi barang-barang yang dijual. Kejujuran dalam soal harga. Dan juga kejujuran dalam harga pengiriman. Kalau mau dikirim besok, lakukan besok gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi, bisnis e-commerce itu adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan antara pembeli dan penjual. Dan kita e-commerce players tuh main di tengah-tengahnya gitu. Perkembangan teknologi berimbas terhadap pemasaran. Kini pemasaran menuntut setiap pelaku usaha untuk selalu aktif menarik pelanggan. Salah satu cara dilakukan lewat digital marketing. Digital marketing strategis Denny Santoso menuturkan, melalui digital marketing mendorong untuk menciptakan ketertarikan dan permintaan agar pelanggan dapat loyal. Agar dapat mencapai hal itu, maka harus mengetahui sasaran target pelanggan. Ketika sudah mengetahui target pelanggan itu, maka dapat mengetahui apa media apa yang digunakan untuk digital marketing. Ingin tahu apa saja kelebihan digital marketing? Apakah digital marketing sudah menjadi kebutuhan untuk mengembangkan bisnis? Berikut wawancara liputan6.com dengan digital marketing strategis Denny Santoso. Jadi ada perjalanan dari seorang prospek untuk tahu produk kita, kemudian dia dibawa untuk mengenali produk kita itu seperti apa sih, dia belajar lebih jauh, dan akhirnya merasa bahwa, oh iya, solusi ini saya butuhkan. Dan akhirnya dia membeli produk kita, dan kemudian dia menjadi loyal fans, dia akan mengendorse ke teman-temannya. Nah, ini semua loh, proses ini yang disebut dengan digital marketing. Jadi bagaimana kita menciptakan interest dan demand dari produk kita. Ya, itu digital marketing kurang lebih seperti itu. Iya, jadi gini, siapa saja sih customer yang bisa dijangkau oleh digital marketing? Tentunya mereka harus bisa memiliki akses ke internet dong. Kalau mereka tidak memiliki akses ke internet, ya kita nggak bisa menjangkau dengan digital marketing. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak memiliki akses ke internet, ya sudah, lupakan itu. Tetapi yang bisa kita jangkau dengan internet, itu ada banyak macam. Mereka bisa saja misalkan bermainnya di Facebook, misalkan di sosial media, di Twitter, di YouTube, ada yang di forum, ada yang ngebuka sebuah website. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu siapa target marketnya, berada di mana dia, pakai platform apa. Nah, setelah itu baru kita menentukan kita mau pakai strategi yang mana. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan langsung kayak saya harus pakai Facebook nih, saya harus pakai forum misalkan, nggak bisa kayak gitu. Target market kita ada di mana, kita datengin dia. Digital marketing itu berarti jualan lewat BBM ya, kayak begitu kan, online shop gitu kan. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Jadi BBM itu salah satu channel aja sih. Cuman kalau hanya mengandalkan BBM aja, kita sangat terbatas kan. BBM itu hanya bisa memuat 2000 kontak, sementara kita mau bisnis kita tuh ngembang banget.
Jadi kita memerlukan sebuah media yang bisa diakses lebih dari itu. Ya saat ini paling enak memang pakai Facebook sih, karena di Indonesia sendiri 70-80 juta orang itu online di Facebook. Jadi itu salah satu yang lumayan banget kalau di Indonesia. Jadi kita prinsipnya adalah menunggu customer datang. Setelah menunggu customer datang, ya sudah, kita layani mereka. Setelah mereka selesai transaksi, pulang, selesai. Kalau digital marketing, kita nggak seperti itu. Begitu kita membuka sebuah bisnis online, orang nggak tahu produk kita. Sama sekali nggak tahu produk kita. Yang harus kita lakukan adalah kita menjangkau target market itu, kita bawa lagi dia ke tempat kita. Jadi kita harus aktif mencari customer. Nah, customer itu di digital marketing enak banget karena bisa dibeli. Jadi bisa dibeli dalam arti gini, saya menghabiskan budget misalkan ya 100.000 sehari, saya akan mendapat 1.000 customer. Berarti kalau saya menghabiskan 200.000 sehari, saya akan mendapatkan 2.000 customer. Nah, ini tinggal diutak-atik aja. Kita bisa menjemput bola, itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita ngiklan, kita instan. Kalau kita offline, misalkan kita menggunakan billboard, kita menggunakan koran, kan ada nanti tayang minggu depan ya, gitu. Nanti dipasang tanggal ini ya, itu kelamaan sekali. Sementara digital marketing itu instan banget. Kita mau iklan di Facebook hari ini, ya 5 menit lagi kita sudah live gitu iklan kita. Kemudian semuanya bisa diukur. Jadi kalau misalkan iklan kita muncul di Facebook, kita bisa lihat berapa orang yang ngelihat iklan kita dan harganya itu jadi berapa per view. Orang ngelihat sekali itu harganya berapa? Rp6 kah? Rp10 kah? Gitu. Sementara kalau billboard kita hanya tahu setahun pasang harganya sekian ratus juta. Yang lihat berapa? Banyak. Berapa? Nggak tahu. Gitu. Jadi kalau nggak tahu kita jadi nggak bisa ngukur apakah bisa diteruskan atau enggak. Nah, digital itu enaknya itu ya, instan, kemudian semuanya bisa diukur, budgetnya kecil lagi. Kalau kita membuat sebuah toko offline itu kan budgetnya mahal banget tuh, harus tokonya, kemudian mungkin yang jaganya, semuanya. Kalau digital murah banget, hanya website. Udah, itu aja. Kalau di Indonesia sendiri ini sih secara umum ya, masyarakat itu baru ngerti, oh ada toh yang namanya digital marketing kayak gitu. Jadi belum terlalu luas. Mereka kebanyakan berasumsi bahwa yang namanya digital marketing itu masih kayak bisnis online yang jualan lewat BBM, jualan lewat Facebook. Sebenarnya bukan itu. Jadi ini marketing, pemasaran, bagaimana membuat sebuah interest dan demand, bukan selling. Jadi berbeda antara marketing dan selling. Orang awam selalu berasumsi bahwa ini aja deh jualan lewat online deh, buka online shop gitu. Bukan itu gitu. Jadi masyarakat luas masih ke sana. Nah, sebagian lagi berpikir bahwa yang namanya digital marketing itu adalah mendatangkan banyak traffic ke sebuah website, kemudian jualan. Jadi mendatangkan traffic. Jadi misalkan gini, yang namanya search engine optimization, kemudian ngiklan di Facebook, pakai AdWords, pakai SEM, kayak begitu-begitu dianggap sebagai digital marketing. Padahal itu hanya bagian kecil dari digital marketing. Mendatangkan customer itu hanya sebagian aja. Bagaimana kemudian setelah customer ini datang, kita bisa membuat mereka beli produk kita. Itulah marketing di situnya sebenarnya. Jadi bagaimana kita membuat penawarannya, pricing strateginya, psychology-nya, kemudian kita harus ngomong apa ke customernya. Itu semua yang disebut dengan digital marketing. Jadi di Indonesia itu sebenarnya masih tahap mau take off nih. Semua masih pada belajar. Apa sih sebenarnya digital marketing itu? Bagaimana penerapannya dengan bisnis saya gitu. Jadi kurang lebih masih tahap begitulah. Saya berharap sih semakin ke depan semakin banyak orang lebih mengerti sehingga lebih banyak yang bisa pakai digital marketing. Yes, karena lihat aja sekarang, saya aja sudah jarang untuk beli gadget gitu ya, udah jarang kayak ke toko lagi gitu. Istri saya juga kalau beli baju udah lewat online semua. Artinya apa? Banyak orang mungkin mengatakan bahwa Indonesia ekonominya lagi turun, lesu gitu ya. Sebenarnya nggak ke sana, sebenarnya gini. Ekonominya itu lagi bergeser dari offline ke digital. Jadi kalau bisnis Anda sedang ketinggalan di offline, ya customer-nya tambah sedikit. Customer-nya pindah ke digital semua. Kita semua belanja lewat toko online, marketplace, kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi memang lagi shifting ke sana nih. Jadi memang butuh banget kalau Anda mau survive nih, untuk pindah ke sana. Lihat aja nih sekarang, yang namanya kemarin ada Distara tutup. Ya, Desember lalu Distara tutup, padahal dulu mereka yang salah satu yang terbesar ya. Kalau kita nyari lagu udah pasti ke Distara. Kemudian beberapa minggu yang lalu ada demo taksi segala kayak gitu. Jadi trennya tuh ke sana. Kalau kita nggak bisa mengikuti tren, ya sudah, kita akan ketinggalan. Kita akan selalu mengatakan bahwa ekonomi lesu dan sebagainya. Ingat bahwa
dunia itu tidak akan peduli terhadap kita kok. Kita aja yang harus bisa ngejar gitu. Nah sekarang trennya memang ke sana semua.